melawai. Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu, yakni di hari Jumat untuk ASN. WFH untuk ASN ini bertujuan demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto saat rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini diterapkan setelah ada imbauan atau edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan mampu berjalan efektif dalam pelaksanaan dan performa kerja. Kebijakan ini menyikapi harga minyak dunia akibat perang di Iran yang saat ini menjadi sorotan. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Menteri Tenaga Kerja Yasirli mengimbau pada pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk menerapkan work from home atau bekerja dari rumah 1 hari dalam 1 minggu. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat BBM sebagai dampak konflik di Timur Tengah. Menaker juga bilang bahwa penerapan WFH dikecualikan pada sejumlah sektor usaha tertentu. Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. C. Bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. D. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga. E. Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi, sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah, sektor retail atau perdagangan, bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat pembelanjaan, sektor industri dan produksi, pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi, sektor jasa, perhotelan, pariwisata, keamanan dan hospitality, sektor makanan dan minuman, restoran, kafe dan usaha kuliner, sektor transportasi dan logistik, angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan dan jasa pengiriman, sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek. Dan yang terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan.